Halo Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke ya, di video kali ini kita akan review mengenai salah satu film Christopher Nolan yang menjadi film paling laki banget setelah Barbie pak ya, yaitu adalah Oppenheimer. Nah, ini akan menceritakan mengenai seorang ahli fisikawan yang paling berjasa di bidang nuklir, dan dia adalah bapak bom atom pertama di dunia, yaitu adalah Robert Oppenheimer yang diperankan oleh Cillian Murphy. Oke, gua jujur aja gak ada niatan sama sekali mengenai nonton film Oppenheimer ini, tapi karena trendingnya di Twitter, ya udah lah ya, gua pengen tahu mengenai garapan Christopher Nolan di sini. Dan ternyata setelah gua nonton, anjir, 3,5 jam semuanya perfect, gile banget pak ya. So, kita akan review mengenai film Oppenheimer yang baru aja rilis di bioskop Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Seperti yang gue jelaskan tadi ya, bahwa untuk film Oppenheimer yang digarap oleh Christopher Nolan, trailernya oke sih, gak yang terlalu nge-reveal banyak mengenai ceritanya segala macam. Well, itu jadi khas Christopher Nolan banget ya, dimana kalau upload trailer itu gak terlalu spoiler. Jadi garis besarnya kita udah tahu ya bagaimana si karakter Robert Oppenheimer ini diperankan oleh Cillian Murphy ini. Jujur, gua pertama kali tahu mengenai Cillian Murphy itu ada di film Batman Begins kegarapan Christopher Nolan juga, yaitu dia menjadi Scarecrow. Nah, ketika gua ngeliat si Cillian Murphy jadi tokoh protagonis yang dimana itu adalah ilmuwan fisikawan, literally gue bisa merasakan betapa orang ini pinter banget. Jadi gue melihat Cillian Murphy itu sebagai Oppenheimer yang dimana dia itu adalah orang yang sangat berjasa di bidang bom atom. Literally itu wah kacau sih pak ya, bagus banget. Gue bisa melihat dari segi kepintaran dia, bahkan kita bisa diperkenalkan bagaimana cara ilmu fisika itu bisa mengembangkan sebuah bom atom untuk meledakkan kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Jadi intinya di film Oppenheimer ini akan menceritakan mengenai asal-usul dari Dr. Robert Oppenheimer ini ya, yang dimana dia akan membuat sebuah bom atom untuk Amerika Serikat agar supaya Amerika ini bisa mengalahkan Jepang di tahun 1945 ketika ada sebuah perang Asia Timur Raya kalau nggak salah ya. Dan situ Jepang akhirnya kalah ketika bom atom itu dijatuhkan dari kota Hiroshima ke Nagasaki, dan itu udah pernah kita tahu sejarahnya di IPS lah ya. Jadi ya kita udah tahu mengenai sejarah itu ya, seperti itu. Dan ternyata bom atom itu dibuat oleh Dr. Robert Oppenheimer ini pak, yang diperankan oleh si Cillian Murphy ini. Jadi seperti itu. Well, bagus banget, dan gak cuman itu aja. Jadi kita disuruh belajar mengenai bagaimana Oppenheimer ini dia meneliti bomnya segala macam, dan kita diperkenalkan bagaimana rumus-rumus kimia dan juga fisika yang diperkenalkan juga. Well, literally kita sambil belajar juga ya bagaimana dia bisa membuat bom atom yang segede itu untuk Amerika Serikat, dan juga campur tangan politik pak. Jadi mana di film ini akan menceritakan mengenai Oppenheimer itu akan bersaing dengan salah satu orang yang gak suka banget dengan dia, dan villain ini diperankan oleh Robert Downey Jr. Akhirnya pak ya, gue bisa melihat RDJ dengan peran yang lain, dan dia menjadi tokoh antagonis di film Oppenheimer ini. Jujur, gue sangat terkesima dengan peran yang dibuatkan oleh Robert Downey Jr. Karena kita tahu ya, RDJ itu kalau di setiap filmnya dia itu selalu main jadi peran protagonis pak, entah itu di film Avengers, MCU, bahkan di film Zodiac pun di tahun 2007 kalau nggak salah ya. Literally dia juga jadi tokoh protagonis pak. Literally dia tuh gak pernah main tokoh antagonis, dan ketika dia menjadi antagonis di film Oppenheimer ini, jujur gua dapet banget pak, sisi dia sebagai psikopatnya dapet, dan dia sebagai antagonis, gua ketika ngeliat dia, anjir, RDJ sangat enjoy banget ketika dia menjadi tokoh antagonis di film Oppenheimer ini. Makanya di
di salah satu interviewnya, si RDJ pernah mengatakan bahwa Oppenheimer itu adalah film terbaik yang udah pernah ia perankan. Ya iyalah, karena peran juga berbeda, gak cuma sebagai tokoh baik ya. Karena di sini dia jadi tokoh antagonis, tokoh villainnya lah ya, seperti itu. Wow, gila banget. Dan juga politiknya sangat kental banget Pak ya. Dimana di situ ada perdebatan Oppenheimer juga si RDJ yang sebagai Strauss kalau nggak salah namanya perannya ya. Itu ketika mereka berdebat dan terjadi politik yang sangat-sangat menyinggung banget. Literally itu wah gila sih Pak ya. Ada wow banyak banget unsur politik yang akan bisa kalian pecahkan di film Oppenheimer ini. Jadi gue sebagai penonton merasa gue juga harus berpikir mengenai masalah apa yang akan dihadapi oleh Oppenheimer ini ketika sang film ini menjatuhkan masalah kepada si Oppenheimer ini Pak. Seperti itu. Literally wow, gue bisa melihat semua chemistry, semua aktor aktrisnya literally cakep banget Pak. Jadi semuanya bisa acting semua Pak. Literally Nolan itu kalau masalah yang masalah acting segala macam literally dia sangat detail banget. Dan jujur yang gue tunggu-tunggu di film Oppenheimer itu adalah satu, actingnya si Cillian Murphy, kedua actingnya si RDJ, dan ketika bom atomnya akan dikabarkan dari semua berbagai macam media yang udah mengabarkan film Oppenheimer ini, mereka mengatakan bahwa untuk film Oppenheimer si Christopher Nolan sebagai sutradaranya dia tidak akan memakai konsep CGI. Literally bom atom yang ia bangun di film ini adalah bom atom asli Pak. Literally dia pakai bom atom asli dan itu di shot menggunakan kamera yang sangat-sangat canggih banget. Dan ketika itu di shot, oh my god anjir, literally itu satu studio menggelegar Pak, menggelegar banget. Dan gua merasakan anjir, ternyata seperti itulah bom atom yang dibuat oleh si Robert Oppenheimer. Jadi gue merasakan si Cillian Murphy ini dia bukan sebagai Cillian Murphy lagi, melainkan dia sebagai Oppenheimer-nya langsung. Literally actingnya jago banget dan gue sangat tarik banget deh kalau udah mengambil latar sang tokoh protagonis yang dari sejarah aslinya. Literally Robert Oppenheimer juga ada di kisah aslinya Pak. Bahkan di film ini kalian bisa belajar mengenai semua tokoh-tokoh sejarawan yang bisa dibilang mereka cukup ambil alih dalam pembuatan bom atom itu. Seperti contoh Albert Einstein juga hadir di film ini, dan juga ada berbagai macam tokoh-tokoh cerdas yang hadir di film ini untuk membantu Oppenheimer dalam membangun sebuah bom atom ini Pak ya. Dan literally semuanya set tempatnya, lighting, semuanya literally cakep banget Pak. Gila, thank you Christopher Nolan, lu udah buat karya masterpiece lagi sih. Dan ini kalau masuk Oscar gua langsung ngomong please si aktornya si Cillian Murphy please kasih dia Oscar men, kasih dia Oscar. Karena apa? Aktingnya dia sebagai si Robert Oppenheimer bagus banget. Literally itu ketika gua ngelihat dia sebagai Scarecrow di film Batman yang dimana itu adalah orang yang sangat licik dan juga literally villain banget, itu oke lah, itu sangat komikal banget ya. Tapi ketika dia jadi Robert Oppenheimer, gua bisa merasakan tekanan dia sebagai bapak bom atom di dunia. Literally oh my god, gila gimana cara itu merangkum rumusnya fisika bagaimana, dan juga bagaimana itu pertama kali mengajar di sekolah, pertama kali dia juga membangun ilmunya sebagai seorang fisikawan. Literally itu semua diceritakan detail. Nah sayangnya di film ini tidak ada mengenai sejarah kematian si Robert Oppenheimer ya. Karena literally kalau udah mengangkat film yang berkisah tentang tokoh yang sebenarnya di masa lalu, seharusnya ada adegan di mana si Robert Oppenheimer itu ketika itu dia mungkin sedang sakit lah atau dia meninggal tahun berapa Kak. Literally itu nggak dijelaskan di versinya Christopher Nolan ini Pak. Itu sayang banget. Padahal kalau setiap film biografi, entah itu di film Elvis, entah itu di film apa gitu yang mengangkat kisah-kisah sejarawan Soekarno segala macam, itu literally yang gua lihat mereka tuh selalu menceritakan mengenai tokoh ini bagaimana dia meninggal, bagaimana dia itu mengakhiri hidupnya seperti apa, atau sakit kek atau gimana kek. Literally itu diceritakan karena itu merupakan sebuah film autobiografi. Tapi untuk film Oppenheimer ini kelihatan banget mereka tuh lebih fokus kepada bagaimana si Oppenheimer itu ketika dia itu membangun sebuah bom atom, dan juga bagaimana dia bisa menghadapi semua konflik yang ia hadapi sepanjang film dari awal, tengah, akhir. Itu aja. Tapi di endingnya, sorry to say, di endingnya agak sedikit kurang di situ Pak, agak sedikit kurang. Tapi di bagian endingnya itulah yang akan menjadi klimaks untuk film Oppenheimer ini. Jadi buat kalian yang mungkin udah nonton film Oppenheimer ini ya, kalian harus tahan selama 3,5 jam. Durasinya 3,5 jam Pak. Jadi gua nggak ngerasa anjir
3,5 jam loh, sumpah gua nggak kerasa. Jadi gua nonton tuh jam 1 siang, terus pulangnya jam 4 pak, selesai jam 4. Gile, 3,5 jam loh. Wah gila. Ini Oppenheimer memang literally mengupas semuanya mengenai sisi politiknya, sisi kepintarannya, sisi sejarahnya, semuanya kita juga sudah pelajari pak, seperti itu ya. Dan unsur politik yang mereka tawarkan di film ini itu literally sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat kalian yang pernah merasa, oh bang, gua nggak suka dengan film politik, oh bang, gua nggak suka dengan tema politik yang terlalu berat, well tenang, jangan khawatir, karena di politik di film ini itu relate banget dengan kisah kehidupan nyata sehari-hari di kehidupan kita pak, seperti itu literally ya. So Oppenheimer gua sangat longok banget, dan dari musiknya, aransemennya, dan juga berpacu jantungnya kita ya ketika kita udah lihat bahwa bom atom itu akan meledak, literally wow anjir. Dan yang paling ajib adalah suara ledakannya. Suara ledakan di film ini literally itu udah langsung dari kameranya pak ya, literally soundnya itu blur, wajah gila itu cakep banget sih dengan pakai sound Dolby Atmos ya. Wow gila, apalagi ini pasti cakep banget nih buat kalian udah nonton di versi IMAX ya, atau enggak kalau di versi CGV itu ada di versi Screen X ya, kalau ya 4DX ya, 4DX ya, yang udah pakai layar gede sama si Screen X. Literally itu wah pasti kalian bakal wah mengenai di film Oppenheimer ini ya, literally. So, gue sebagai orang yang suka banget dengan film autobiografi, gue suka banget dari awalnya, pertengahan, akhirnya. Tapi sayangnya di akhir filmnya tidak menceritakan bagaimana kisah akhir riwayat hidup dari si Robert Oppenheimer ini. Atau enggak mungkin si Oppenheimer akan dibuat sequelnya, mungkin nggak tahu lagi ya. Kita tunggu aja mengenai karyanya Nolan selanjutnya. Literally ini karyanya Christopher Nolan banget sih. Ini gue bisa memastikan Nolan itu sangat mini banget dengan pemakaian CGI. Ya kalau dia pakai CGI sih paling cuman dalam bentuk intro filmnya, atau enggak dia menggambarkan bagaimana pemikiran si Oppenheimer ini ketika dia memikirkan bagaimana daya ledak bom atom itu bekerja dengan cara fisikawan. Jadi buat kalian yang udah lulusan IPA atau yang kalian benar-benar atau seorang fisikawan, well kalian pasti akan relate banget dengan apa yang dipikirkan oleh si Robert Oppenheimer di film ini pak, seperti itu. Dan juga ada berbagai macam adegan dewasa ya, karena ini kan kalau film udah bertemakan autobiografi atau bertemakan tokoh yang sebenarnya, literally pasti dong ada berbagai macam adegan-adegan yang bisa bilang wow gitu ya. Gitu, jadi ada berbagai macam adegan dewasa ya, karena literally kan filmnya udah dewasa banget ya. Jadi mungkin buat kalian yang masih bocil-bocil, mending kalian dipandu oleh orang tua deh, karena film ini literally udah autobiografi banget. Bahkan tadi ketika gua nonton itu ada banyak banget orang-orang yang walk out karena nggak paham dengan alur ceritanya. Bahkan bocil ketika mereka diajak orang tua, literally itu kebanyakan mereka tuh keluar pak. Jadi gini, kenapa gue tahu? Karena gue tuh ngeliat mereka ketika mereka itu lagi walk out di pertengahan durasi pak, ini mah itu lagi debat-debatnya antara si Oppenheimer dengan para ahli fisikawan ketika itu lagi presentasi mengenai bagaimana bom atom itu bekerja, daya radius ledakan berapa segala macam. Itu literally pakai ilmu hitung-hitungan pak, dan itu banyak banget orang-orang dan bocil-bocil yang keluar di tengah adegan itu. Ya gua wajarnya sih, karena memang film ini bukan bertemakan action, ini adalah autobiografi, literally riwayat hidupnya si Robert Oppenheimer sebagai bapak bom atom pertama di dunia pak, seperti itu. Bahkan dialah yang menciptakan bom atom untuk ke Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Amerika menang dalam perang Asia Timur Raya ya, dan Jepang kalah dalam kejadian itu. Maka itu juga berdampak kepada Indonesia, dimana kalau kalian tahu ya, pada saat perang Asia Timur Raya, dan Indonesia kan juga bantu kan. Kalau Indonesia bantu dan Jepang menang, maka Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Tapi karena Jepang saat itu udah kalah, dan akhirnya Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Akhirnya Indonesia itu membuat sebuah proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan bersamanya kekalahan tentara Jepang oleh Amerika. Literally ini berhubungan banget dengan Indonesia, seperti itu. Wow, bagus banget. Dan kekurangannya cuma satu itu aja sih. Kekurangannya endingnya nggak dijelasin Oppenheimer kayak gimana di akhir-akhir, bagaimana riwayat hidupnya segala macam. Well, itu sayang banget gak jelasin, tapi semuanya oke banget pak ya. Skor untuk film Oppenheimer dari segi musik,
acting, segi tempat, suasana, wow, gila, dan juga soundnya. Gua kasih nilai 1000 dari 10. Mohon maaf ya, gua mungkin agak lebay, tapi gua kasih 1000 dari 10. Kenapa? Akhirnya gue bisa mendapatkan film bertemakan autobiografi yang literally semuanya berat-berat banget. Dan jujur aja, gue tuh adalah orang yang suka banget dengan film yang sangat-sangat berat banget. Kalau udah mengalami tema-tema konflik yang politik atau tema konflik yang bisa lebih berat, literally gue suka banget. Literally itu adalah hiburan gue banget gitu loh. Jadi ya gue kasih 1000 dari 10 untuk film Oppenheimer ya. Dibanding kalau dengan film Elvis, kalau film Elvis sih dengan autobiografinya masih bisa gua nikmati ya. Tapi kalau film Oppenheimer, literally kalian sebagai penonton harus mikir juga, bahkan literally semua filmnya penuh dengan teka-teki sekali seperti itu. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian yang udah nonton film Oppenheimer, gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, dan Spotify kita. Linknya tuh gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya tuh gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.